Apa kabar para pendengar alur film dimanapun kalian berada? Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan kelanjutan dari film Xian Wang dari Chang kemarin. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Tapi sebelum itu, intro dulu. Setelah kejadian penyerangan di sekolah mereka, Wang Ling berpura-pura sakit untuk lebih meyakinkan bahwa ia sedang terluka. Meskipun sang ibu menyuruhnya untuk segera berangkat sekolah dan mengakhiri kebohongannya itu. Tak lama kemudian, ketiga temannya dan si anjing RH juga datang menjenguk Wang Ling. Momen itu pun dimanfaatkan oleh Surong untuk lebih dekat dengan ibu Wang Ling. Sebenarnya, tujuan mereka ke sana juga karena diperintahkan oleh Pak Wang Zukang agar Wang Ling bisa mengikuti tes spiritual tahunan yang harus diikuti semua siswa yang ada di negara itu. Di sisi lain, di sekolah Akademi Wuxijiu, para siswanya juga sedang melakukan tes yang sama. Dan salah seorang siswanya bernama Tang Jingze, yang juga merupakan ketua BEM di sekolah itu, dapat menempati posisi pertama dengan 4.379 poin. Sedangkan Surong berhasil menempati posisi kedua dengan 4.015 poin. Ketika giliran Wang Ling melakukan tes itu, ia memindahkan bola spiritualnya keluar angkasa. Gila sih guys ini. Karena kekuatan yang terlalu besar, sistem tidak bisa menuliskan poin dan hanya ada tulisan 0, dan Wang Ling pun menggeser peringkat Tang Jingze dan menjadi yang teratas. Namun meski begitu, ia tetap saja merahasiakan kekuatannya. Malam harinya, Wang Ling pergi menemui Guo Hao yang ahli di bidang IT untuk meminta tolong menurunkan peringkatnya menjadi 175 poin. Dan di lain sisi, karena sistem hanya menuliskan kata 0, Tang Jingze ternyata juga masuk ke dalam sistem untuk menyelidiki poin Wang Ling. Akan tetapi, Guo malah memicu sistem keamanan yang membuat mereka harus segera keluar. Karena Wang Ling berada di peringkat pertama, hal itu akan membuat Akademi Liuxi berhadapan dengan Akademi Wuxijiu dalam sebuah konferensi pertandingan pedang roh. Di sisi lain, para wartawan sedang meliput murid Akademi Wuxijiu yang sedang latihan untuk persiapan pertandingan ini. Sedangkan para guru Akademi Liuxi telah memilih Wang Ling, Surong, Shen Zhao, dan Guo Hao untuk mewakili akademi mereka. Dan karena jumlahnya harus 5 peserta, Zuoyi dan Pak Wang Zukang pun memilih RH sebagai peserta yang kelima. Meskipun hal itu ditentang oleh Bu Guru Pan. Di lain sisi, Tang Jingze menemui direktur Akademi Wuxijiu bernama Shi untuk memberitahu nama peserta yang diikutkan dalam pertandingan pedang roh. Dan karena tidak ingin kalah,
ia juga sampai menjadikan seorang berandalan Akademi Wusiju bernama He Bufeng sebagai peserta. 我绝对不会让六师门获胜的。事情就是这样的。让我能让谢总指导把我都。 Malam harinya, Pak Wang Zukang menghubungi Wang Ling dan keempat temannya karena sudah terpilih dan menyuruh mempersiapkan pedang milik mereka. Tapi pedang milik Shen Zhao dan Guo Hao belum memiliki roh. 迄今为止，跟了我8年。孙荣师妹，你有能剑吗？ Lain halnya dengan pedang milik Surong yang sudah memiliki roh dan membuat semua orang kagum. Sedangkan Wang Ling diem baik tanpa menunjukkan pedangnya, disebabkan ia sebenarnya tidak ingin ikut serta karena khawatir kekuatannya akan membuat kekacauan. 王令担心比赛时暴露实力。 Lalu tersiar berita, polisi telah menangkap kelompok pembunuh Ying Liu. Keesokan harinya, Shen Zhao dan Guo Hao menertawai pedang Wang Ling yang berukuran kecil, dan hanya RH yang dapat melihat kekuatan besar dalam pedang itu. Tujuan mereka adalah pergi ke Akademi Wusiju karena pertandingan akan dilakukan di sana selama 5 hari. Namun, Zuo Yi tidak dapat mengantar karena mendapatkan kabar kalau pemimpin Ying Liu sudah tertangkap. Akan tetapi, ternyata itu hanya tipuan untuk menjebak Zuo Yi. 修真者全身每个细胞可是为你特地准备了一枚小。 Sedangkan pemimpin Ying Liu sedang mengikuti bus yang membawa Surong untuk membunuhnya. 跟上前面那辆校车。至于孙荣大。 Di perjalanan, roh pedang Wang Ling terus saja keluar, padahal Wang Ling sudah memperingatkannya untuk tidak menampakkan diri. Sesampainya di sana, mereka mendapat sambutan dari Akademi Wusiju, dan ternyata Direktur Shi adalah sahabat Bu Guru Pan. Tapi karena akademi mereka adalah rival, hal itu membuat mereka berdua menjadi musuh bebuyutan. Kemudian, tiba-tiba Direktur Shi menyerang Wang Ling untuk mengetes kekuatannya. 王师兄，王的学员居然乱成一团了。 Hal itu menambah kerusakan segel di tubuh Wang Ling setelah sebelumnya harus menahan kekuatan resonansi dari pedang rohnya. Dan pemimpin Ying Liu membatalkan niatnya membunuh Surong karena rencananya untuk menyingkirkan Zuo Yi telah gagal. Sedangkan Surong ternyata telah mengenal Tang Jingse dan sepertinya mereka bermusuhan, tapi penyebabnya masih misterius. Lalu, Wang Ling yang pura-pura lemas pun segera dibawa menuju UKS. Namun ia menghilang dan dengan segera menghubungi ayahnya yang sedang boker untuk mengirimkan segel baru untuknya. Di sisi lain, Direktur Shi menjelaskan peraturan pertandingan pedang roh yang menyuruh mereka untuk menempatkan pedang roh di 5 altar yang tersebar di 5 tempat dan mempertahankan pedang itu sampai energi terisi 100%. Namun, tiba-tiba He Bufeng menampakkan diri dan berkata pada Surong akan membantunya mengalahkan Akademi Wusiju jika ia mau menerima bunga dari He Bufeng. Karena tidak sopan, akhirnya Shen Zhao yang marah maju dan bertarung dengan He Bufeng. Dan saat He Bufeng berhasil memotong tangan Shen Zhao, untungnya Wang Ling datang dan berhasil mengembalikan tangan Shen Zhao. 怎么可能？用大修复术，我来探一探我的实力吧。 Setelah itu, Direktur Shi memerintahkan mereka untuk segera beristirahat. Dan ternyata, pemimpin Ying Liu itu sedang mengawasi mereka. Tapi keberadaannya diketahui oleh He Bufeng yang mengajaknya untuk berkenalan. 师兄嘴好甜啊！美丽的玫瑰，我还是喜欢年轻一些的。
Namun saat He Bufeng mengatakan bahwa ia adalah seorang wanita tua, hal itu membuatnya marah. Dan dengan mudah pemimpin Yingliu itu dapat mengalahkan He Bufeng. Sedangkan Wang Ling yang tidak sengaja melihatnya juga ikut ditangkap. Setelah dibawa ke atas gedung, ternyata pemimpin Yingliu tidak sendirian. Ia dibantu oleh guru sekaligus supir pribadinya yang juga sangat kuat. Kemudian, pemimpin Yingliu itu melakukan penyamaran menjadi He Bufeng. Lalu ia melaporkan bahwa Wang Ling telah diculik. Mendengar hal itu, semua orang akhirnya turun tangan untuk menolong Wang Ling. 就小蛇呀，所有人跟我一起去把王令救出来。小弟我早 Di atas, si kakek mengajar He Bufeng karena terus saja meminta tolong. Sedangkan Wang Ling tetap menanggapi situasi itu dengan santuy. Akhirnya pertarungan pun dimulai. Namun, meski musuhnya hanya satu orang, membuat mereka kewalahan untuk menghadapinya. Di sisi lain, ayah Wang Ling tidak diperbolehkan masuk ke Akademi Wuxijiu dikarenakan hari sudah malam. Kembali pada Surong yang hampir saja terkena serangan dari si kakek sopir. Untungnya Zuoyi datang dan berhasil menyelamatkannya. 别了，孙小姐，这就拜托你了。天都要亮了，投降吧。 Singkat cerita, akhirnya si kakek sopir kalah di tangan Zuoyi. Dan Wang Ling pun terselamatkan. 老司机，我已涉险。这老弟，投降失败。自报名利，正好让。 Namun, dalam kejadian itu, kepala pengawal Surong kalah karena mencoba menghalangi He Bufeng gadungan yang ingin membunuh Surong. Meski sudah mengetahui pemimpin Yingliu yang menyamar menjadi He Bufeng, Wang Ling tetap diam dan berencana untuk menangkapnya. Dan akhirnya, tibalah di pertandingan pedang roh yang dihadiri oleh petinggi-petinggi di negara itu. Dan saat Wang Ling akan masuk ke dalam arena, ia mendengar suara ayahnya yang ingin mengantarkan segel kekuatannya. Namun naas, segel itu terlambat diberikan kepada Wang Ling. Zuoyi yang diberitahu oleh ayah Wang Ling juga khawatir dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan film ini pun bersambung. Itu tadi alur cerita Shan Wang dari Chang part 2-nya. Oh ya guys, menurut kalian lebih OP mana nih? Saitama, Anos, sama Wang Ling? Tulis di kolom komentar guys.